Oke guys, kita kedatangan satu lagi produk dari Kennedy. Ini produk barunya mereka. Mereka kasih nama Kennedy Pro. Jadi ini kunci torsi digital nih. Ini kunci torsi digital. Kalau teman-teman lihat di sini, kunci torsi digital dia kebetulan square drive setengah. Torsinya mulai dari 17 sampai 340 Nm dan 72T. 72T ini artinya giginya yang ada di sini ini ada 72. Jadi ini yang tipe ratchet ya guys. Ini tipe ratchet yang artinya dia bisa bunyi krek krek krek. Jadi bukan tipe fix. Jadi dia tipe ratchet. Kalau order code-nya dia di sini tertulis Ken 557 1308U digital torque wrench setengah in. Kita lihat dusnya, ini cukup bagus ya, warna hitam. Di sini juga ada tulisan Kennedy Pro digital torque wrench. Di sebaliknya juga ada, nih di belakangnya juga ada informasinya. Setengah square drive setengah, torsi 17 sampai 340 Nm, giginya ada 72, digital torque wrench gigi 72, square drive setengah. Ini akurasinya sekitar plus minus 2%. Ini ada calibration certificate sudah ada di dalamnya harusnya. Ini artinya bisa dipakai bolak-balik kiri kanan. Ada soundnya, artinya berarti ini kalau torsinya tercapai dia bisa ngasih suara. Terus ini ada gambar lampu yang artinya kalau torsinya sesuai nyampe juga akan ada lampu menyala. Order code Ken 5571308U, country of origin Taiwannya, baterai not included. Jadi ini unit pakai baterai ini ya guys bawaannya. Jadi nanti perlu ditambahin baterai A2 2 piece. Oke, di sini ada recyclable, bisa kardusnya bisa di recycling, standar mengikuti standar UKCA dan CA, Cromwell Group, Leicester, England, cromwell.co.uk. Oke, ini secara packaging kita coba unboxing. Kita buka satu dari sini. Oke, kita lihat sesuai apa guys. Wah, jadi di dalam kardusnya ini ada packagingnya lagi guys. Ini ada packagingnya lagi. Materialnya plastik ya, solid. Ada motif-motifnya. Ada brandnya Kennedy Pro. Ada motif-motifnya cukup baik. Ada kuncinya. Dibuka nanti. Juga sama. Jadi ini ada juga informasinya. Ken 557 1308U, square drive-nya setengah, target torsinya, akurasinya, dan communication no, artinya ini berarti unit yang nggak bisa storage hasil pembacaannya, tapi dia hanya bisa membaca saja. Oke, kita buka. Oke, ini dia barangnya. Wow, cukup baik ya. Jadi kalau lihat dalamnya plastik mold bagus biar enggak ini. Terus di sini ada certificate of inspection-nya, dilakukan tahun 2025 bulan 7 tanggal 28. Jadi ini ada sertifikat ininya ditempel di sini. Ini unitnya kita taruh dulu di sini. Unitnya di sini ada ngerim moisture. Di sini ada manual booknya. Di manual booknya ada declaration of conformity. Kemudian informasi detail spesifikasinya ada semua. Cara penggunaan. Semua ada semua digital. Ada berbagai macam bahasa. Terus ini apalagi kita lihat surat cinta. Certificate of conformity.
Oke, jadi ini sertifikat of conformity bahwa tools ini sudah diinspek ukurannya baik yang clockwise dan yang counterclockwise. Permissible divisionnya 2% atau selisihnya nggak boleh 2%. Untuk clockwise-nya, counterclockwise-nya plus minus 3%. Oke, sertifikat yang penting nih kalau lagi ditanyain pas ketika inspection. Oke, untuk casingnya kita taruh dulu di sini. Kita bahas unitnya. Oke, ini unitnya teman-teman. Unitnya seperti ini, finishingnya bagus banget ya. Finishingnya bagus banget. Jadi ini square drive setengah. Kemudian di ujungnya ini untuk reversible-nya. Dia di sini ada ring merahnya. Di sini juga termarking jelas brandnya Kennedy Pro dan order code-nya. Ada juga informasi torsinya. Oke. Sini plastiknya juga cukup baik, finishingnya bagus, nggak ada yang kasar-kasar ya. Di sini ada displaynya. Di sini kalau teman-teman lihat secara detail, di sini nih ada lampu-lampu LED ya teman-teman. Sini ada lampu-lampu LED. Di sini ada speakernya, tombol atas bawah, ada US dan C. Ini Kennedy Pro, handle-nya juga. Jadi ini materialnya beda ya. Kalau yang di sininya plastik, di sininya rubber ya. Jadi dipegang enak nih. Dan di sini buat pasang baterainya. Oke, kita coba ya, kita nyalain ya. Sebelumnya kita pasang baterai dulu. Oke, kita cari. Bukanya ini sebenarnya pakai tangan aja bisa, kalau kukunya tajam. Tapi kalau susah, kita butuh alat bantu. Sebentar, kita coba pakai kunci mobil aja. Nah, ini kita buka. Oke, putar aja ya teman-teman. Ini kita buka. Oke, kita buka. Jadi ini di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada tandanya. Nanti ini disamain sama tanda yang ada di sini. Ini open, di sini lock. Jadi nanti tandanya dia ikutin sini. Oke, pasang baterainya, masuk. Positifnya di bawah ya teman-teman. Positifnya di bawah, masukin. Oke, kunci. Kalau susah kita ambil kunci juga, kunci mobil. Oke, kunci. Nah, kita lihat teman-teman, sini dia udah nyala nih. Tuh, dia udah nyala. Dia mengindikasikan torsi 340 Newton, 0. Ini berarti titik 0 ya. Oke, kita lihat satu-satu cara penggunaannya. Oke. Jadi kalau di sini ada beberapa tombol ya teman-teman. Ada atas bawah, ini dia buat naikin. Nah, lihat nggak? Sini ya. Nah, ini lampunya nyala nih. Yang tadi. Jadi tombol yang kita gunakan satu-satu kita lihat dari sini. Jadi ini atas bawah ini tombol buat naikin atau nurunin torsi. Jadi kita set torsi yang kita inginkan. Misalnya 340 atau berapa, nanti kita coba mulai nih dari 17 sesuai spesifikasinya 17. Naik, dia naiknya skalanya 0,01 ya. Jadi naikin 0,56, 7, 8, 9, 18, 18,1, 2, 3 terus ya. Ini skalanya. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini nanti ada torsinya nih. Di sini ada Newton meter Nm. Di sini ada ininya, tanda T-nya. Nanti saya jelaskan T-nya itu apa. Dan di sini ada M. Oke, kita mulai pelan-pelan. Jadi kunci torsi digital ini ketika mau kita gunakan, yang pertama perlu kita tahu adalah kita harus tahu dulu berapa target torsinya. Biasanya kita mulai dari yang paling rendah lah, 17. Kita setel 17. Oke, 17 Newton. Nah, untuk merubah satuannya ini dari Newton meter, karena di Kennedy Torque sini ada 4 satuan ya. Jadi kita tinggal pencet yang ini nih, US. Nanti akan berubah dari Newton meter
ke inch pound, foot pound, dan terakhir kilogram sentimeter. Jadi nanti bisa disesuaikan aja mau pakai satuan yang mana. Umumnya kebanyakan pakai Newton meter. Oke, sini sudah setel kita Newton meter. Terus kemudian di sini ada tanda T ya. Jadi T ini namanya trace. Trace itu di mana gini teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman udah setel 17, terus ketika kita tightening, jadi kunci torsi digital ini berbeda ya sama kunci torsi mechanical, di mana kalau torsinya udah sampai dia akan bunyi klik yang menandakan itu torsinya sudah sampai. Tapi kalau kunci torsi digital enggak, dia nggak ada bunyi kliknya, tapi digantikan dengan soundnya yang dari sini, yang seperti ini suaranya, dan indikator dari lampu ini warna hijau dan merah. Nanti kalau torsi udah sampai dia merah, dia nanti digantikan seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan, misalnya kayak kita mau ngencengin 17 Newton meter ya, kita kencengin 17 Newton meter. Ini kita set 17, di sini setelannya Newton meter sudah sesuai. Kalau ini setelannya T atau trace itu artinya apa? Jadi nanti ketika teman-teman ini lakukan pengencangan seperti ini, ketika dia sudah sampai di 17, nanti di sini akan nyala warna hijau. Jadi kalau warna hijau ini artinya dia sudah 80% dari target torsi. Kemudian kalau warna merahnya sudah nyala, berarti dia sudah sampai di target torsi yang teman-teman setel ini. Misalnya ini 17, berarti kalau hijaunya ini nyala, berarti dia udah sekitar 15 atau 16 Newton meter. Di hijaunya udah nyala. Nah pas di 17 dia merahnya nyala sambil buzzer bunyinya titit bunyi gitu. Nah bunyinya seperti itulah ya kurang lebih ya, karena ini sini di meja indoor. Nanti kita kapan-kapan kita coba lakukan tes secara live, nanti dia akan bunyi seperti itu. Nah kalau di T itu setelah teman-teman tightening sudah dapat, udah 17, terus teman-teman lepas seperti ini, dia akan kembali lagi ke 17. Jadi dia hanya tracing, dia hanya mau lihat aja nih, dia hanya mantau, oh 17, oke, ketika dilepas dia akan balik lagi 17. Tapi kalau misalnya kita rubah, jadi dia ada dua mode, ada trace sama P itu peak. Nah kalau ngerubah dari T ke P nya itu caranya seperti ini teman-teman, caranya seperti ini. Jadi kita tahan US yang lama, masuk mode, nanti kita rubah. Nah itu di bawah sini nanti ada T ada P. Nah kita rubah ke P. Kalau sudah selesai pencet lagi US, continue, oke. Ya dia peak. Nah nanti kalau di peak, ketika dia lagi dikencengin seperti ini, misalnya teman-teman over nih 17 sampai 17,5, nanti ketika dilepas seperti ini, nanti di sini yang 17,5 nya dia akan flashing, dia akan nyala ya, 17,5, 17,5, 17,5 kayak gitu. Itu kalau peak. Jadi kita tahu tadi kita ngencengin torsi paling tingginya di 17,5. Tapi kalau di T itu nggak bisa. Di T itu begitu kita lepas, dia akan balik lagi ke angka di awal, which is misalnya ini 17 ya, di setel langsung ke 17. Seperti itu aja sih teman-teman, simple tetap. Dan C ini untuk tombol reset atau clear. Nah ini bisa digunakan untuk misalnya setup. Nah seperti itu. Jadi ini produk yang cukup baik ya dari sisi kualitas. Kalau dilihat secara fisik ini bagus banget. Saya bilang sih nggak ada cacatnya ya. Jadi quality produknya bagus, nggak ada baret-baret atau nggak ada kasar-kasar. Kemudian juga finishing material steelnya juga bagus, layarnya juga cukup mudah dibaca, dan ini memang bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang presisi ya, aplikasi-aplikasi yang presisi yang butuh kepresisian cukup tinggi, yang nggak bisa kita dapatkan dari kunci torsi manual seperti itu. Nah terus gimana cara ini matiinnya? Jadi ini matiinnya nggak ada tombol on off nya teman-teman, nggak ada tombol on off ya, jadi dia akan auto shutdown. Jadi teman-teman tinggal taruh aja di casingnya, nanti setelah sekian 5 menit dia akan mati sendiri. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau simpen torque wrench ini ya dalam waktu yang cukup lama, saya sih menyarankan lepas baterainya ya. Nah jadi lepas baterainya, nanti teman-teman bisa simpen di ininya, di casingnya. Jadi kalau misalnya mau disimpan dalam waktu yang lama, teman-teman lepas ini, kemudian di casingnya ini tuh ada tempat baterai. Nah ini tempat baterai di sini, teman-teman bisa simpan di sini.
Jadi ini akan lifetime dari baterainya juga akan lebih lama. Ketika misalnya nggak digunakan, dia akan posisi terlepas seperti ini ya. Jadi ini tinggal pasang lagi. Oke, pasang dulu. Nah, jarumnya oke, jarum di sini. Just kita simpen di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi penyimpanan yang kalau misalnya teman-teman mau nyimpen ini dalam waktu yang lama seperti itu. Dan ingat ya teman-teman, kunci torsi itu selalu harus disimpan di dalam boxnya dan dijaga sedemikian rupa supaya kunci torsi ini tidak jatuh, tidak terbentur, karena ini merupakan alat ukur. Dia punya load sensor di sini yang cukup sensitif. Jadi perlakukan dia sebagai alat ukur, simpen dia di dalam boxnya. Oleh karena itu kenapa Kennedy Pro juga memberikan tempat yang storage yang cukup bagus, cukup sturdy, cukup kuat ini untuk menjaga kualitas produknya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini produk barunya dari Kennedy Pro, Digital Torque Wrench. Ini tersedia untuk square drive 1/4, 3/8, setengah, dan 3/4. Jadi torsinya mulai dari yang paling kecil sampai paling besar itu di angka sekitar 800 Nm, tinggal tergantung kebutuhannya. Oke guys, sampai saat ini masih produk terbaiknya. Sampai ketemu lagi di produk-produk berikutnya.